Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita mau membahas tentang tabaruk atau ngalap berkah. Tabaruk atau ngalap berkah atau mengambil berkah adalah sebuah aktivitas yang sudah biasa dilakukan atau sudah menjadi tradisi khususnya warga Nahdiyin di Nusantara ini. Tabaruk adalah sebuah aktivitas ketika seseorang mengharap keberkahan, mengharap kebaikan dan keutamaan dari sesuatu, baik itu berupa benda atau tempat yang dianggap bisa mendatangkan keberkahan tersebut karena pernah dikunjungi, dipakai, atau dikenakan oleh orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang yang dianggap mempunyai keutamaan di dalam agama. Tabaruk sendiri dalam hazanah keislaman memang dikenal, dipraktikkan juga ketika masa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa para sahabat ada yang pernah bertabaruk dengan air bekas wudhu Rasulullah, ada yang bertabaruk dengan bekas tempat Rasulullah sholat, dan lain sebagainya. Di kalangan ulama sendiri, sebagian besar atau mayoritas umat Islam di Indonesia, yaitu warga Nahdiyin, mempraktikkan aktivitas tabaruk ini. Tetapi ada juga sebagian ulama yang memperbolehkan hanya terbatas kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Dalam artian karena memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin seluruh tubuhnya, seluruh fisiknya memang mengandung keberkahan, sebuah keistimewaan yang memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalangan ulama yang berpendapat seperti ini hanya memperbolehkan bertabaruk dengan apa-apa yang menjadi peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih jauh lagi sebetulnya, kalau kita melihat pada agama lain juga sebetulnya mungkin dengan istilah yang lain sesuai dengan keyakinan agama lain tersebut, praktik seperti ini dikenal juga. Yang menjadi masalah adalah pada hari-hari belakangan ini, seperti yang kita ketahui bersama, fenomena pengagung-agungan dan pengkultusan individu-individu yang dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW sepertinya mengalami sebuah distorsi. Sepertinya pengagung-agungan dan pengkultusan orang-orang yang dianggap sebagai zuriyah ini bahkan pada kejadian-kejadian tertentu menjadi sebuah praktik seperti adanya pembedaan kasta atau pembedaan hierarki di dalam status sosial masyarakat, sehingga dirasa oleh sebagian orang lagi sebagai suatu bentuk dari perbudakan atau penjajahan secara spiritual. Sebelumnya kita juga sudah pernah mendengar atau menyaksikan sendiri ada praktik yang berlebihan seperti benda-benda bekas pakai seorang Bahar bin Smith dijual atau dilelang kepada umat. Di sini ada sebuah distorsi dari bentuk pengkultusan, kemudian adanya kepercayaan terhadap adanya keberkahan atau tabaruk ini, tapi disimpangkan atau dibelokkan ke arah sebuah upaya komersialisasi. Komersialisasi dalam tanda kutip, ada motif ekonomi di baliknya. Kejadian paling baru adalah dalam sebuah pengajian ada praktek lelang botol-botol air mineral bekas minum para. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu video berikut ini. Banyu bekas diminum Habib Husin berapa? Banyu bekas diminum Habib Husin, mudahan berkah, amin. Berapa? Julung, Beb, minum lagi, Beb. Mana banyunya julungi, minum Beb. Payung jual banyu. Minum, Beb. Ini minum bujuran nah. Ya, sini, Beb, makasih, Beb. Minum lagi, Beb. Letakannya di kampung, letakannya berapa? Berapa? Berapa, Bu? Julung. Nah, 2000 modalnya. Minum lagi, Beb. Kampung perut Habib pada urusan Berapa, Bu? Hah? Julung, Beb, minum sampai julungnya sekardus. Julungi, minumi beretan.
Minum Beb. Bekas Habib Muhammad. Banyak bekas Habib Muhammad. Berapa? Berapa bekas habaib? Mudahan berkah anak jadi soleh, amin. Berapa? Berapa? Jolong, nah. Jolong, ini bapak nih. Kenapa lagi? Mana lagi? Beb, minum Beb. Jolongnya sekardos. Kasihan Habib kampung parut minum seorangan. Oke, jelas ya. Dalam video tadi kita lihat bahwa ada kegiatan lelang untuk botol-botol air mineral yang sebelumnya sudah dibuka, kemudian diminum oleh Habib-Habib. Di dalamnya termasuk ada Bahar bin Smith dan Habib-Habib lainnya. Kalaupun memang ini tujuan akhirnya adalah untuk donasi atau infak dan sedekah, sebetulnya menurut pandangan saya kurang tepat, kurang etis, dan lebih ke sebuah upaya pembodohan umat, di mana keberkahan, kemuliaan, kehormatan dari orang-orang yang mereka anggap sebagai orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan Rasulullah, kemudian kepercayaan umat atau keyakinan umat terhadap tabaruk itu dikomersialisasikan atau dikomersilkan. Menurut hemat saya, menurut pendapat saya, ini adalah sebuah bentuk dari upaya pembodohan terhadap umat. Mengapa bisa disebut pembodohan? Karena adanya keyakinan umat terhadap kesucian atau kemuliaan nasab dari Rasulullah Muhammad SAW dimanfaatkan untuk sebuah kegiatan ekonomi, sebuah kegiatan komersil. Bisa kita bayangkan jika praktek ini terus-menerus berlangsung, pembodohan terhadap umat ini terus-menerus dibiarkan, maka pada titik tertentu semakin lama umat akan semakin terbodohkan. Umat semakin lama semakin menjadi orang-orang yang taklid buta, orang-orang yang hanya menurut apa yang dikatakan oleh mereka yang diyakini sebagai keturunan Nabi. Karena kita pahami bahwa walaupun betul, walaupun memang iya ternyata mereka adalah zuriyah Rasul, tetapi tidak ada jaminan bahwa mereka tidak lepas dari dosa atau kesalahan. Pada intinya adalah tabaruk atau apapun itu yang menjadi keyakinan sebagian besar umat, janganlah dipermainkan atau jangan sampai menjadi alat atau media untuk membodohi umat. Semoga paparan ini setidaknya bisa memberikan sebuah wawasan atau pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana nilai-nilai ajaran di dalam agama bisa diselewengkan atau bisa dengan mudah disimpangkan, dibelokkan untuk motif-motif yang lain demi keuntungan material. Tetap waras, tetap gunakan akal sehat. Merdeka!